Saya pengen usaha sendiri di rumah. Teman saya yang sudah punya usaha kuliner, dia menawarkan kepada saya, yuk ikut kuliner aja, monggo. Dia juragan kuliner kebetulan waktu itu. Saya disuruh milih. Kebetulan pada waktu tahun 2016 itu kebab dan burger itu lagi booming di kota Semarang. Masih banyak yang belum usaha kuliner ini, kuliner yang siap saji. Terus saya waktu itu diajarin sama teman saya. Pada waktu itu saya bilang, saya kok nggak punya modal ya, karena waktu itu franchisenya itu sekitar 25 juta. Aku nggak punya uang sebanyak itu. Terus dia bilang, ya udah kamu ikut saya training, terus saya dikasih pinjaman alat-alat. Setelah berjalan waktu itu saya membuka usaha kuliner itu melalui basar-basar di sekitar kota Semarang. Nah, kadang basar di waktu itu ada di Pemkot, ada di Lawang Sewu, ada di kebun binatang itu. Saya selalu mengikuti. Setelah 1 tahun berjalan, saya kemudian bilang sama teman saya, ini modal saya sudah ada, alatnya saya kembalikan, apa saya beli. Tetapi beliau bilang nggak usah dipakai aja. Kebetulan itu terus akhirnya saya setelah 2 tahun berjalan, saya pindah di Banyumanik. Dia punya outlet di situ. Kebetulan di Banyumanik itu banyak sekali sudah waktu itu kebab, dan saya ekspansi ke daerah Pudak Payung. Sasaran saya yaitu Pudak Payung, Ungaran, sama Gunung Pati. Dan kebetulan waktu itu juga GoFood membuka pendaftaran untuk menjadi mitranya dia. Disusul kemudian GrabFood, dan akhirnya kita bertempat di Pudak Payung, Jalan Payung Mas, Blok D, nomor 70. Saya membuka outlet di situ, kegiatan kebab Rosana sekarang di Payung Mas, Blok D, nomor 70. Dan ada GrabFood, ada online, ada GoFood juga. Dan untuk saya juga mengikuti di UMKM Pudak Payung Semarang. Dan produk-produk saya sudah meliputi menerima pesanan untuk catering yaitu untuk pernikahan, yaitu kebab mini. Terus ada kebab macam-macam, ada kebab ori, kita mix dengan mozzarella, keju, sesuai dengan permintaan pelanggan. Dan saya juga bikin frozen food kebab Rosana itu kita itu kulaannya 1 minggu sekali, karena memang kita menyediakan itu pembelian itu sekalian. Daging kita bikin untuk 1 minggu, karena untuk kebab itu bisa kita masukkan di kulkas. Untuk frozen juga saya membuat frozen karena sekarang banyak permintaan dari kita, sudah kirim ke Wonosobo, ke Jogja, ke Solo itu. Terus untuk outlet sendiri saya buka di rumah, di outlet itu sekitar jam 1, jam 12 lah makan siang, karena kita juga melayani GoFood dan GrabFood. Itu waktu-waktu yang untuk bisnisnya ya. Jadi banyak orang yang order di waktu makan siang. Itu jam bisnis itu sampai jam 12 sampai jam
5 sore. Nanti mulai lagi rame jam 19 sampai jam 10. Kalau sukanya banyak ya, saya kira. Ketika kita dapat orderan untuk rapat, untuk pengajian, yang lebih suka itu ketika kita di gedung itu banyak sekali. Ini pesanannya sekitar sampai 700, kadang 1000. Itu setiap minggunya itu ada. Kalau dukanya itu ya ketika sepi order itu, tetapi ketika ada COVID-19 itu usaha kuliner masih tetap berjalan, masih bisa untuk kebutuhan kita. Jadi memang untuk usaha kuliner apa di bidang lain itu yang kita masih tetap berjalan. Untuk wirausaha yang itu kita, kalau usaha itu tetap sabar, jaga untuk rasa, untuk packing, kita tetap semangat walaupun yang namanya usaha itu naik turun, kadang laku kadang enggak, tapi kita tetap berpikiran positif kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap berjalan sesuai dengan tujuan kita, dan kita motivasi untuk teman-teman yang mau berusaha, kita kasih support.